Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik semuanya kelas 7 yang sekarang sudah resmi menjadi santri maupun siswa Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur Sewon Bantul Yogyakarta. Yang pertama, perkenalkan, saya Ibu Nur Hidayah Mufasiroh, Sarjana Pendidikan Islam, yang akan membersamai adik-adik semua dalam materi SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung saja, untuk materi pertama kita, bab 1, itu berjudul Kearifan Nabi Muhammad Wujudkan Kedamaian. Untuk bab pertama kita yang berjudul Kearifan Nabi Muhammad Wujudkan Kedamaian memiliki 3 subbab, yakni kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, misi dakwah Nabi Muhammad SAW, pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan untuk hari ini akan saya khususkan yang pertama, yaitu untuk poin subbab yang paling atas, yakni kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Oke, kita langsung masuk pada subbab materi yang akan kita bahas, yaitu keadaan kota Mekah sebelum datangnya Islam. Bagaimana keadaan kota Mekah sebelum Islam itu datang? Nah, di situ ibu mengasih 2 gambar. Coba adik-adik semua amati. Apa yang ada di pikiran adik-adik semua setelah melihat kedua gambar tersebut? Melanjutkan dari gambar yang tadi sudah adik-adik amati semuanya. Jadi gambar tersebut itu berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi kepercayaan awal kota Mekah sebelum datangnya Islam itu sebenarnya yang pertama adalah ada ajaran namanya agama Tauhid. Agama Tauhid itu adalah agama yang lurus atau Hanif, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian agama Tauhid itu tadi diajarkan kepada putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ismail alaihissalam itu wafat, muncullah seseorang yang bernama Amir bin Lubai. Yang mana Amir bin Lubai inilah yang telah membawa dan mengajarkan masyarakat Mekah sebuah ajaran yang sesat, yakni menyembah berhala. Di mana berhala-berhala Amir bin Lubai tersebut diberi nama Hubal, Lata, Uzza, dan Manna. Nah, ajaran menyembah berhala tersebut dinamai zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan. Kebodohan dalam arti apa? Kebodohan di sini bukan bodoh dalam keilmuan, melainkan bodoh dari segi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kepercayaan menyembah berhala, ternyata masyarakat Mekah ada yang mengikuti kepercayaan lain, yakni ada yang menyembah jin, ruh, menyembah hantu, dan juga menyembah malaikat. Adapun yang menyembah malaikat, mereka beranggapan bahwa malaikat itu sebagai putri Tuhan. Dan yang menyembah jin, ruh, hantu maupun leluhur, mereka sering mengadakan sesajian berupa kurban binatang, yang mana kurban binatang tersebut mereka beranggapan bisa menghindarkan diri mereka semua dari yang namanya bencana maupun musibah. Ajaran menyimpang menyembah berhala disebabkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kebutuhan mereka akan keberadaan Tuhan yang inginnya fakta selalu bersama mereka. Yang kedua, kecenderungan mereka mengagungkan leluhur yang telah berjasa seperti nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga, rasa takut mereka terhadap kekuatan alam seperti musibah, sehingga mendorong mereka untuk mencari kekuatan lain. Kita masuk pada kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Untuk kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam,
itu berupa perniagaan atau perdagangan, peternakan, dan juga pertanian. Adapun untuk perniagaan atau perdagangan, mereka sudah terbiasa menjalankan praktek riba, yang mana praktek riba tersebut sudah menjadi tradisi yang lazim bagi mereka semua. Dan untuk transportasinya dalam perdagangan mereka menggunakan binatang yang bernama onta, yang mana mereka menganggap onta itu adalah binatang yang tahan haus, kemudian tangguh, dan juga bisa diajak berjalan jauh. Yang terakhir, kondisi politik masyarakat Arab Mekah sebelum Islam. Adapun kondisi politik masyarakat Arab Mekah sebelum Islam karena beberapa penyebab, diantaranya interaksi mereka dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, kemudian persaingan agama Yahudi, Nasrani, dan juga Zoroaster, yang mana kedua pengaruh itu tadi dibawa oleh 3 kekaisaran besar, yang mana ketiga kekaisaran ini mempunyai kekuatan politik yang sangat besar. Yaitu apa saja kekaisaran tersebut? Kekaisaran tersebut yakni bernama Kekaisaran Bizantium yang beragama Nasrani, Dinasti Himyar, dan juga Kekaisaran Persia yang beragama Zoroaster. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.